Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Wudong Qiankun Season 10 episode 17. Melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Instan Lindung dibebankan ke lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan dengan jelas fluktuasi spasial yang kuat dipancarkan dari dalam. Cahaya perak cemerlang memenuhi matanya. Sesaat kemudian, secara bertahap dia terbiasa dan perlahan membuka matanya. Adegan di depannya terekam dalam benaknya saat dia membuka matanya. Selanjutnya, pandangan linglung memenuhi matanya. Sebuah petak tanah yang sangat luas muncul di depan Lindung dan ada banyak kelompok bangunan di atasnya. Namun, sebagian besar bangunan ini sudah hancur. Namun demikian, dilihat dari skala reruntuhannya, tidak sulit untuk membayangkan betapa agungnya dan perkasa mereka ketika semuanya masih dalam kondisi sempurna saat itu. Seluruh tanah memiliki warna keabu-abuan dan dikalahkan dan aura dilapidated meresap di seluruh area. Perasaan kuno bercampur di dalamnya menyebabkan seseorang mengerti bahwa tanah ini tidak pernah melihat bentuk kehidupan apapun untuk waktu yang lama. Lindong sedikit terkejut ketika dia mengamati pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak menyangka gua misterius ini benar-benar hancur. Sekilas, tampaknya tidak berhasil ditinggalkan sebagai warisan. Sebaliknya, seolah-olah itu telah dihancurkan oleh musibah. Pemilik gua ini haruslah Tuan Petir, kan? Lindong bergumam sendiri di dalam hatinya. Itu tidak berarti bahwa pemilik simbol Ancestral Thunderbolt adalah Master Thunderbolt. Ada celah besar antara zaman kuno dan era ini. Selama periode waktu ini, 8 tuan memasuki tidur nyenyak atau reinkarnasi karena berbagai alasan. 8 simbol leluhur yang hebat juga telah menemukan pemilik lain. Pemilik gua ini jelas seseorang yang cukup beruntung untuk tersandung pada simbol leluhur Thunderbolt saat itu. Sama seperti Anda, suara yang terdengar dalam hati Lindung pada saat ini. Lindung sedikit mengangguk. Meskipun pemilik gua ini jelas merupakan ahli top saat itu, kemungkinan dia masih kurang dibandingkan dengan guru Thunderbolt yang mendominasi dari zaman kuno. Saudara Lindong, apakah ini guanya? Tampaknya menjadi reruntuhan. Akankah ada harta di sini? Mata besar Mulingshan memandang tanah yang hancur dari sampingnya dan bergumam tanpa sadar. Lindong tersenyum. Dia berkata, "Ayo pergi. Pertama-tama kita akan melihat-lihat. Pasti akan ada beberapa hadiah mengingat ukuran gua ini." Petik 2. Lindong bergegas maju setelah suaranya terdengar. Kecepatannya telah sangat berkurang. Sementara itu, matanya terus mengamati reruntuhan di bawah saat ia terbang melintasi udara. Dengan kemajuan antara keduanya, Lindong bisa melihat jejak yang ditinggalkan dari banyak pertempuran besar. Sepertinya pertempuran yang mengguncang memang meletus di tempat ini saat itu. Mungkin itu bahkan bisa digambarkan sebagai perang. Mungkinkah itu perang berdarah antara dua faksi super? Pikiran ini melekat dalam hati Lindong. Meskipun dia tidak tahu tentang asal-usul gua ini, kemungkinan bahwa itu seharusnya relatif kuat saat itu. Bagaimanapun, seorang ahli tahap reinkarnasi yang memiliki simbol leluhur jelas merupakan elit di antara elit bahkan pada zaman kuno. Oleh karena itu, yang paling membingungkan Lindong adalah fraksi mana yang benar-benar berani menyerang sekte yang memiliki ahli tahap reinkarnasi dengan simbol ancestral. Pikiran ini melintas dalam hati Lindung sementara matanya terus memindai area di bawah ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Adegan di depannya sebenarnya samar-samar akrab. Sepertinya dia telah melihat pemandangan seperti itu dari tempat lain. Tempat itu adalah faksi super di dalam Great Desolate Tablet di Provinsi Great Desolated dari Kekaisaran Gritian.
Ekspresi Lindong perlahan berubah serius saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia akan menemukan tempat ini familiar. Ini karena aura tempat ini sebenarnya sangat mirip dengan sekte kuno di dalam Great Desolated Tablet. Selain itu, aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah salah satu memiliki simbol leluhur yang memangsa, sementara yang lain memiliki simbol leluhur Thunderbolt. Mungkinkah ini sumber bencana? Hanya makhluk apa yang mengejar faksi-faksi ini yang memiliki simbol leluhur? Tubuh bergerak maju Lindong perlahan berhenti. Beberapa kejutan muncul di matanya. Setelah itu, hatinya berbicara dengan datar. Yan, apakah Anda menemukannya? Suara Yan masih acuh tak acuh. Dia hanya menghela nafas lembut di wajah ini. Apakah ini dilakukan oleh Himo? Lindong menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ya, meskipun tuanku telah menyegel celah spasial saat itu, masih ada banyak Himo yang menerobos masuk ke pesawat ini. Meskipun sebagian besar Himo tersingkir setelah terus-menerus dikepung dan diserang oleh banyak ahli dalam kata, masih ada beberapa yang tersisa. Sekte kuno yang kamu lihat di Great Desolate Tablet saat itu dihancurkan oleh Himo. Gua ini di depanmu kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Sekte kuno yang kamu lihat di Great Desolate Tablet saat itu dihancurkan oleh Himo. Gua ini di depanmu kemungkinan besar mengalami nasib yang sama. Makhluk-makhluk Himo itu jelas menyadari bahwa simbol leluhur memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka akan menargetkan siapa saja yang memiliki simbol leluhur dan diam-diam membunuh mereka. Petik 2. Keringat dingin segera naik pada Lindong setelah dia mendengar ini. Hanya kekuatan besar apa yang dimiliki Himo. Mereka benar-benar bahkan bisa menghilangkan faksi seperti itu. Di dunia saat ini, apakah masih ada Himo? Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Jika ini masalahnya, apakah itu berarti bahwa cepat atau lambat ia akan menjadi sasaran Himo yang disembunyikan di beberapa bagian dunia yang tidak diketahui? Masih harus ada beberapa. Selain itu, sepertinya Himo yang tersisa bahkan lebih sulit untuk ditangani. Mereka sangat pandai menyembunyikan diri dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Yan terdiam sesaat sebelum dia menjawab. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat dan hanya merilekskannya sesaat kemudian. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa memiliki simbol leluhur juga merupakan sumber masalah. Dia tidak hanya harus mengambil tindakan pencegahan terhadap para ahli manusia yang akan mencoba untuk merebut simbol leluhurnya, tetapi dia juga harus menjaga terhadap Himo yang tersembunyi di beberapa tempat yang tidak diketahui. Setelah tahun-tahun ini, Lindong juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Himo ini. Dia jelas menyadari betapa mengerikannya mereka. Jika dia menjadi sasaran, kemungkinan nasibnya akan sangat mengerikan. Jika kamu takut akan masalah seperti itu, yang perlu kamu lakukan adalah meninggalkan simbol ancestral. Yan berbicara dengan samar. Lindong sedikit kaget setelah mendengar ini. Dia segera membuka mulutnya dan tertawa. Ketajaman terbentuk di dalam mata hitam pekat itu ketika dia tertawa. Tidak ada alasan untuk membuang sesuatu yang menjadi milikku. Terlepas dari siapa itu, tidak akan mudah untuk mencoba merebut sesuatu dariku. Petik 2. Wajah muda Lindong tiba-tiba berubah ganas setelah suaranya terdengar. Sejak kapan dia takut pada siapapun selama bertahun-tahun? Setelah dia meninggalkan kota Qingyang yang kecil. Jadi bagaimana kalau itu Himo? Akan datang suatu hari ketika aku, Lindong, akan cukup kuat untuk membuat Himo gemetar ketakutan. Yang tidak mengucapkan apa-apa lagi. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa batu leluhur di dalam tubuhnya tampaknya telah mengeluarkan napas puas. Saudara Lindong, lihat di depan Anda, Mu Lingshan, yang berada di samping Lindong.
tiba-tiba berteriak ketika yang terakhir sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya. Tangan kecilnya menunjuk ke depannya. Ada arena yang rusak di depan mereka. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa manusia di sana. Mulingshan, yang berada di samping Lindong, tiba-tiba berteriak ketika yang terakhir sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya. Tangan kecilnya menunjuk ke depannya. Ada arena yang rusak di depan mereka. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa manusia di sana. Lindong melihat ke arah dan matanya mengeras. Lampu hijau melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah memperingatkan Mulingshan untuk berhati-hati, dia perlahan melambat. Akhirnya, dia melayang di udara di atas arena yang rusak. Setelah mendekati arena, Lindong akhirnya menemukan bahwa ada hampir 1000 sosok manusia yang duduk di arena yang hancur. Namun, sosok manusia ini sudah kehilangan semua kekuatan hidup. Tubuh mereka tertutup debu dan mereka tampak layu. Lindong diskors di udara. Ekspresinya sangat serius ketika dia menatap pemandangan ini. Dia menemukan bahwa mereka semua menghadap ke selatan dan masing-masing dari mereka telah mengangkat satu tangan. Seolah-olah mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk bertahan melawan sesuatu. Namun, dari penampilan situasi ini, sepertinya pertahanan gabungan mereka gagal. Lindong mengerutkan bibirnya. Bahkan 1000 ahli yang bekerja sama masih mengalami nasib yang menyedihkan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Yimo itu. Yang telah menyerang gua ini saat itu adalah Saudara Lindong. Seseorang datang dari belakang. Petik 2. Berdiri di sampingnya. Mulingshan tiba-tiba melirik ke belakangnya. Banyak suara angin yang berhembus keluar dari tempat itu. Sepertinya ada banyak ahli yang terus memasuki gua ini. Suara angin yang deras itu cukup tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 100 angka telah datang dengan tergesa-gesa. Akhirnya, mereka juga tertarik dengan adegan yang tidak biasa ini dan berhenti agak jauh dari tempat Lindong. Para ahli melirik Lindong sebelum melemparkan pandangan mereka ke arah arena. Ada kejutan kaya yang melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi di sini, situasi ini masih sedikit mengkhawatirkan. Itu hanya sekelompok orang mati. Apa yang bisa dilihat? Petik 2. Ada beberapa orang di antara kerumunan yang tidak sabar. Mereka segera melambaikan lengan baju mereka sebelum embusan liar bertiup dan langsung menyapu arena. 1000 sosok manusia itu langsung berubah menjadi debu dan tersebar ke angin liar ketika lewat. Puff. Tidak ada harta sama sekali. Petik 2. Beberapa ahli tanpa sadar melengkungkan mulut mereka ketika mereka melihat arena kosong. Puff. Tidak ada harta sama sekali. Petik 2. Beberapa ahli tanpa sadar melengkungkan mulut mereka ketika mereka melihat arena kosong. Hah, masih ada mayat yang belum hilang. Petik 2. Beberapa orang akan pergi ketika seru terdengar. Orang bisa melihat 18 sosok layu masih duduk diam. Tubuh mereka sebenarnya tidak membusuk dari erosi waktu. Ada harta karun. Mata beberapa orang langsung menjadi cerah setelah melihat ini. Karena mereka mampu menahan erosi waktu. Jelas bahwa orang-orang ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karenanya, pasti ada beberapa harta karun pada mereka. Lebih dari 10 sosok bergegas maju di bawah daya pikat harta karun. Setelah itu, mereka mendarat di dekat 18 sosok yang layu. Mata Lindong menatap tajam pada 18 sosok yang layu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sensasi gelisah melintas di hatinya. Matanya berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba meraih Mulingshan dan bergegas mundur. Bang! 18 sosok layu di alun-alun, yang awalnya kehilangan semua kekuatan hidup, tiba-tiba membuka mata mereka yang dalam begitu tubuh mereka bergegas ke depan. Api hitam jahat dan dingin melompat dari dalam mata mereka sebelum api segera menyapu. Ah, begitu 10 sosok.
yang telah maju, menyentuh api hitam. Mereka langsung berubah menjadi debu. Pekikan menyedihkan segera terdengar. Bang! 18 sosok manusia yang layu perlahan berdiri pada saat ini sebelum api hitam jahat menyebar. Setelah itu, mereka mengangkat kepala dan mengunci ke 100 lebih orang yang terpana di depan. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.